Pembersihan jalan lintas Tarutung Sibolga, tim SAR menemukan satu jenazah tertimbun longsor di Desa Pagaran Lambung 1, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara. Pengerjaan pembersihan jalan lintas Tarutung Sibolga pun terus dikebut untuk percepatan pencarian korban di daerah terisolir. Bencana di Tapanuli Utara menyebabkan 35 orang meninggal dunia, 13 orang masih dalam pencarian. Dan terkait dengan dua kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja yang hilang disapu banjir bandang, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Zikri, jadi tepatnya dua kampung di Aceh Utara, Dusun Bidari dan Sarah Raja ini berapa banyak kepala keluarga atau keluarga jumlah di sana yang akhirnya hilang disapu akibat banjir bandang dan longsor? Baik, Iwana dan juga saudara, dapat kami laporkan kondisi di dua desa yang ada di Kecamatan Langkahan itu, yaitu Desa Bidari dan juga Sarah Raja. Itu merupakan desa yang berada di kawasan bantaran sungai di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, sehingga rumah-rumah masyarakat di lokasi tersebut tersapu bersih oleh banjir bandang. Tidak hanya di dua dusun yang ada di Kecamatan Langkahan itu, ada juga salah satu kawasan lainnya yaitu di Desa Gedumba di kecamatan yang sama, Kecamatan Langkahan. Di situ ada total sekitar 400-an rumah warga yang berada di kawasan dekat dengan bantaran sungai, yang kini sebagian banyak dari 400 itu sudah tersapu bersih oleh banjir. Hanya sisa sekitar 41 rumah saja. Nah, kondisi itu juga membuat masyarakat tidak bisa menempati rumahnya lagi, sehingga masyarakat pun terpaksa mengungsi. Hingga hari ini, merupakan hari ke-11, masyarakat masih mengungsi dengan kondisi pengungsian yang tidak layak dan serba kekurangan, termasuk obat-obatan dan juga air bersih. Begitu. Iya, kalau sementara waktu warga ini mengungsi, bagaimana ke depannya? Warga tinggal di mana ini setelah desanya hilang tersapu banjir bandang? Ya, baik. Ilona dan juga saudara, untuk di mana mereka akan tinggal, ini merupakan dilema bagi masyarakat sendiri. Hingga saat ini belum ada jawaban dari pemerintah tempat di mana mereka akan tinggal. Namun harapan warga hanya satu, agar didirikannya posko tenda pengungsian yang lebih layak. Tidak hanya menggunakan terpal seadanya yang mereka tidur di pinggiran jalan, tidak terpusatkan di sebuah tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Begitu, Ilana. Perlu diketahui untuk kondisi hari ini di Kabupaten Aceh Utara, total pengungsian itu ada sekitar 87.933 kepala keluarga yang masih mengungsi di berbagai titik lokasi. Untuk update korban sendiri yang meninggal hingga hari ini dan juga korban hilang itu total tercatat ada 126 warga yang meninggal dunia, dan hingga saat ini 102 orang masih dinyatakan hilang. Begitu, Ilana. Ya, jadi untuk penegasan lagi Zikri, warga yang kemudian rumahnya tersapu banjir bandang ini nantinya akan tinggal di mana, dan bantuan untuk para warga banjir bandang di Aceh Utara apakah sudah tersalurkan dengan baik di sana? Baik, untuk terkait tempat tinggal, hingga saat ini belum ada komentar apapun dari pemerintah tempat. Warga hanya berharap kepada pemerintah untuk sementara bagi mereka yang tidak memiliki rumah itu agar didirikan posko pengungsian yang lebih layak, tidak hanya menggunakan terpal yang dibuat secara mandiri, dan sebagian masyarakat juga yang tidak memiliki rumah terpaksa harus mengungsi sementara atau tinggal sementara di rumah-rumah sanak saudaranya. Begitu, Ilona. Untuk terkait bantuan logistik sendiri, memang untuk di daerah-daerah pedalaman, terutama yang sebelumnya sempat terisolasi, itu terus disalurkan, terutama di kawasan Langkahan yang sempat terisolasi, TNI terus menyalurkan bantuan dengan menggunakan airdrop, menggunakan helikopter, begitu. Nah, yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat yaitu terkait kondisi sudah berapa lama mereka mengungsi itu, yaitu obat-obatan dan juga kebutuhan air bersih. Begitu, Yona.
Iya, usai diterjang banjir bandang, warga masih bingung harus tinggal di mana nantinya. Terima kasih melaporkan dari Aceh Utara, jurnalis Kompas TV Zikri Maulana. Saudara di Kabupaten